Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel ini untuk membahas latihan AAS 1 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 ya, dalam part 4. Nah, oke. Kita akan melanjutkan dari nomor 26. Urutan campuran unsur dan senyawa adalah dalam video sebelumnya kita sudah membahas kalau unsur itu terdiri dari satu satu tipe gitu. Satu tipe atom. Nah, kalau senyawa ya terdiri dari dua atau lebih. Kalau campuran dia campuran dari banyak hal kayak darah yang di video sebelumnya ada plasma darah, sel darah putih, sel darah merah. Berarti urutan campuran unsur dan senyawa adalah campuran berada di nomor 3 gitu ya. Senyawa unsur ada di nomor 1 dan senyawa ada di nomor 2. Berarti jawabannya adalah 3, 1 dan 2. Lanjut ke nomor selanjutnya. Perubahan kimia berdasarkan peristiwa di atas yang dapat ditunjukkan adalah oleh nomor. Oke, kita tahu dulu perubahan kimia itu adalah perubahan yang irreversible atau tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan, dibalikan gitu. Kayak kalau kita apel udah busuk kan nggak mungkin kita bikin seger lagi ya seperti itu. Nah, itu udah bahasa busuk udah jadi clue ya untuk nomor bagian nomor 3 nih. Nasi menjadi basi. Nah, ini perubahan kimia ya. Nah, coba kita lihat dari nomor 1, kertas dibakar. Apakah bisa dikembalikan? Tidak bisa. Berarti itu juga perubahan kimia. Berarti jawabannya 1 dan 3. Kita lihat aja nomor 2 sama 4. Kawat meleleh. Kan dia logam ya. Ntar dia mencair. Nah, bisa juga ntar dipadetin lagi kalau didinginin kan. Gitu. Iodin menyublim. Nah, kalau gas iodinnya dikumpulin lagi, mungkin ntar bisa lagi disatuin lagi untuk menjadi padatan. Gitu ya. Karena menyublim dan meleleh itu kan perubahan fisika sebenarnya. Meleleh dan menyublim, perubahan fisika. Gitu ya. Masih perubahan fisika. Jadi bisa dikembalikan lagi gitu. Kita lanjut ke 28. Peristiwa yang merupakan perubahan fisika berdasarkan pernyataan di atas ditunjukkan oleh nomor. Oke. Ada yang pertama penumbukan beras hingga halus, 2 perubahan rasa pada tape, 3 pembakaran kertas menjadi abu, 4 pelarutan gula dalam air. Nah, oke, di sini kita lihat penumbukan beras hingga halus. Nah, ini perubahan fisika nih. Meskipun kita nggak bisa kali ya ubah apa namanya kembali lagi jadi bulir beras, tapi kan dia nggak hilang gitu komposisi berasnya. Dia masih tetap beras cuma jadi halus. Jadi ini perubahan fisika. Fisiknya berubah gitu kan, bentuknya berubah. Nah, kalau perubahan pada rasa tape itu secara kimiawi karena ada reaksi kimianya gitu. Di mana ada alkohol yang terbentuk sebenarnya. Ada alkohol yang terbentuk. Jadi kalian makan tape, kalian ada makan alkoholnya meskipun sedikit banget. Nah, pembakaran keras menjadi abu di soal sebelumnya udah dibahas itu kimia tidak bisa dikembalikan ya. Nah, larutan gula dalam air itu secara fisika. Karena apa? Karena ntarnya bisa dipisahkan lagi sebenarnya gula dalam air. Kita panasin aja airnya. Ntar ada sisa-sisa gula. Gitu. Berarti jawabannya ada di 1 dan lanjut 29. Nah, ini yang tadi yang kemarin atau yang tadi dibahas di video sebelumnya ya. Pemisahan darah itu melalui ini kan darah ya. Sel darah merah, sel darah putih, terus ada plasmanya. Ini kalau agak buram ya tulisan plasmanya. Nah, tadi dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Kalau filtrasi itu biasanya buat misahin eh, ada larutan nih, larutan air nih ya. Terus ada padatannya gitu. Nah, ntar kalian kalau saring gitu pakai corong, nah ntar kan padatannya tersisa di sini ya. Nah, ntar ada airnya dia turun gitu. Jadi dia kepisah antara padatan sama cairannya. Kalau destilasi itu dia pakai perbedaan titik didih. Kalau kristalisasi itu dari apa namanya? Kristalisasi kan dari uap ke padat gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 30.
Suatu zat X meleleh pada temperatur 53 derajat Celcius dan mendidih pada 100 derajat Celcius. Zat X tidak larut dalam air. Gambar manakah yang sesuai untuk memisahkan zat dari campurannya? Zat X meleleh pada itu. Nah, di sini bisa melakukan metode filtrasi seperti tadi. Di sini tertera kalau zat X tidak larut dalam air ya. Berarti misalnya ada gelas nih, ada gelas ini ya, ada gelas beaker, kan larut campurannya misalnya dia zat X sama H2O ya, atau air gitu, sama air. Nah, tapi kan dia nggak larut, berarti dia kayak ada serbuk-serbuk gitu ya di bawah-bawahnya, mengendap gitu. Karena dia nggak larut, teman-teman. Nah, karena dia nggak larut ya tinggal difiltrasi aja gitu. Ntar sisa serbuk-serbuknya ada bersisa itu di corongnya, di saringannya, di kertas saring. Nah, sedangkan ntar airnya bakal kepisah di bawah gitu. Itu ya. Kalau misalnya destilasi tidak bisa karena titik didihnya sama-sama 100 derajat Celcius. Air juga mendidih pada 100 derajat Celcius. Ntar dua-duanya malah menguap. Jadi jawaban yang benar adalah C gitu ya. Disaring aja karena zat X tidak larut dalam air. Oke, kita lanjut ke eh, konversi suhu. Suhu sebuah benda jika diukur menggunakan termometer Celcius akan bernilai 45. Nilai yang ditunjukkan oleh termometer Kelvin adalah untuk merubah mengonversi Celcius ke Kelvin itu hanya perlu sebenarnya ditambah 273. Jadi berapa Celcius? 45 ditambah 273 saja. 273 tambah 45 kita tambah ya. 8 1 3 318 Kelvin atau jawabannya yang merah, yang D gitu ya mungkin. Oke. Lanjut, kita membahas kalor. Kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 kilogram air yang bersuhu 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air 1000 Joule per kilogram derajat Celcius adalah, nah yang ditanya kalor. Nah, di sini kita tulis diketahui, apa yang diketahui, massa gitu ya, M sama dengan 1 kilogram. Jadi massa airnya ada 1 kilo nih. Lalu ada delta T. Delta T itu perubahan suhu ya teman-teman. Jadi suhu awalnya ini awalnya 20, akhirnya 100. Menurut teman-teman untuk cari perubahannya gimana? Dikurang ya. Nah, dikurang kan berarti berarti suhu akhir dikurangin suhu awal. Jadi dia perubahannya 80 derajat Celcius ya kan. Jadi dari 20 ke 100 itu perubahannya 80 derajat Celcius. Nah, delta T itu perubahannya gitu. Oke. Habis itu kita tahu ada kalor jenis air 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis itu dilambangkan dengan C. Jadi C sama dengan 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu kalornya atau Q. Berapa Q? Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Q sama dengan MC delta T atau Q macet ya. Macet rumusnya macet dulu kalau cara ngafalinnya. Jadi Q sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Massanya berapa? 1. Massa jenisnya 1000. Habis itu perubahan suhunya berapa? 80. Nah, hasilnya berapa? Berarti 80.000. Kita tinggal nambahin nolnya aja. Ini ada nolnya ada 3, terus ini 1. 80.000 ya. Berarti jawabannya yang merah atau yang ini. Yang D lah. Oke. Lanjut. Perpindahan kalor dengan disertai perpindahan zat perantaranya disebut konveksi. Kalau radiasi itu dia kayak misalnya api unggun, ya, karena kan kamu merasa panas ya, mau dimanapun semuanya berasa panas. Ada berapa orang semuanya kena panas. Karena radiasi itu semua perpindahan panasnya ke semua arah gitu. Kalau konveksi itu perpindahan panas dengan bantuan zat cair atau gas. Jadi kayak misalnya
kamu pakai hair dryer gitu ya, kalian pakai hair dryer, kan jadi kan panas tuh ya, terus rambutnya jadi kering, terus masak masak bakso misalnya direbus gitu kan, kan panas, airnya panas kan, tapi baksonya juga ikut matang gitu. Jadi dengan bantuan zat cair dan zat gas bisa. Kalau konduksi dia dengan bantuan logam, dengan bantuan konduktor gitu, kayak ya logam gitu ya. Jadi kenapa panci itu panas besinya, karena dia ada perpindahan panas, perpindahan kalornya gitu. Dia ikut panas panci itu. Karena dia besi, dia konduktor gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang konveksi. Disertai dengan zat perantaranya. Zat perantaranya itu ya tadi misalnya cair, gas gitu ya. Kayak hair dryer atau lagi masak air gitu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Jika keempat bejana pada percobaan di atas diisi zat cair yang sama, maka kalor yang paling banyak dibutuhkan untuk mendidihkan zat cair tersebut adalah pada nomor, di sini kita lihat ada satu itu 40 mili, dua 20 mili, yang ketiga ada 50 mili, lalu yang keempat ada 75 mili. Nah, kalau misalnya kita tulisin, sebenarnya kan kenaikan dan penurunan mililiter itu sebenarnya sama aja kayak masanya ya. Jadi kalau misalnya 40 mililiter kan pasti lebih masanya lebih besar kan daripada 20. Nah, jadi kalau semakin berat masanya, semakin banyak masanya, massa semakin tinggi, kalornya juga makin tinggi. Kalor yang dibutuhkan juga makin tinggi. Ya, jadi karena rumusnya kalor sendiri kan Q macet ya, massa dikali C kali delta T. Kalau misalnya massanya 100, kalornya kan juga pasti 100 sekian ya, lebih tinggi lagi. Ntar kalau dia 1000 naik lagi. Jadi seiring masanya bertambah, kalornya juga bertambah. Jadi kita tinggal cari aja nih mana kira-kira yang masanya paling berat. Oh ya pastinya yang 75 mililiter ya. Kan nggak mungkin 20 mililiter lebih banyak daripada 75 mililiter. Nah, maka jawabannya apa? Jawabannya yang 4. Oke, untuk part 4 mungkin sekian saja. Semoga bermanfaat videonya. Semangat terus belajar.